Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-siddiqin wal yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jabir Abdul Jabir beserta seluruh jajaran pengurus yang mudah-mudahan selalu berrahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jamaah yang hadir pada subuh kali ini. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa beribadah sampai di hari ke-27 Pak ya. Maunya 29 kan? 27. Iya. Jadi kita sekarang masuk ke 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan atau 10 hari terakhir. Sebagaimana sudah maklum bahwa 10 hari terakhir itu adalah babnya atqal minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya, jadi kalau neraka saja udah dibebasin, apalagi api dunia. Jadi bisa dikatakan kalau kita dapat itu, kita nggak mempan dibakar, udah kayak Nabi Ibrahim. Iya, api neraka saja itu nggak mau, apalagi api dunia. Tapi ya jangan dicoba. Kalau dicoba ya. Iya. Jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana maklum bahwa esensi daripada kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Ini sering sekali diulang-ulang. Hampir setiap ada kajian, ada apa, khutbah, ceramah, apapun itu pasti isinya itu. Isinya adalah agar kita bertakwa, agar kita bertakwa. Namun apakah kita sudah memahami betul apa itu takwa? Kira-kira gimana Pak Yahya? Takwa itu apa? Nah, yang simpel kan gitu, benar itu. Kalau azan, ya masjid. Iya, karena takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Namun kalau hanya sekedar menjalankan, mungkin ini mudah bagi kita semua karena menjalankan ya, kita ngikutin. Tapi untuk menghindar dari apa yang Allah larang, nah ini sulit. Iya, bahkan kita bisa mengerjakan dua itu sekaligus. Kita sambil menjalankan ketaatan sambil mengerjakan larangan. Nah, ini seperti ini. Kita mengerjakan ketaatan, tapi dalam waktu yang sama kita mengerjakan juga hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Banyak. Iya. Contohnya adalah ketika kita menjalankan suatu perintah yang disebut dengan zakat, infak dan sedekah. Itu adalah perintah yang memang secara konkret, secara empiris Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran. Namun dalam situasi yang sama, dalam waktu yang sama, kadang kita juga menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Yaitu apa? Misalnya adalah ada sedikit perasaan yang disebut dengan riya. Nah, ini hati-hati. Ya, kita menjalankan perintah, tapi sekaligus menjalankan larangan, yaitu riya.
Ria itu apa sih? Gimana? Pak Hendra, ria itu apa Pak Hendra? Hati-hati nih. Insya Allah tahun ini saya mau ngeluarin zakat mal. Insya Allah. Tapi di dalam hati ada sedikit rasa ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini dia nih. Iya. Bahkan saking dilarangnya Allah dan saking dilarangnya ria oleh Allah Subhanahu wa taala, ria itu termasuk syirkun asghar, syirik kecil. Maka dalam menjalani ibadah puasa dalam rangka kita mencapai derajat takwa, maka diupayakan untuk kita agar terhindar dari hal-hal semacam itu. Contoh lagi misalnya ketika kita menjalankan satu perintah, kemudian satu waktu itu juga kita menjalankan larangan. Umpama kita sedang iktikaf atau kumpul-kumpul ya di masjid, ngobrol-ngobrol sana sini, ujung-ujungnya ngomongin orang yang orangnya nggak ada. Nah, ini bisa jadi ini majelis riba. Hati-hati. Makanya saran saya kasih solusi bagi yang pengen ngomongin orang, usahakan orangnya ada. Kalau orangnya ada gak jadi gibah itu. Ya. Misalnya saya ngomongin Pak Ilyas, orangnya ada di situ. Iya, orangnya ada, enggak gitu. Paling tahu-tahu dapat bogor mentah aja. Ya, itu. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah, bahwa momentum Ramadan agar kita bisa terhindar dari tadi itu, dari aidkun minallah, supaya kita mendapatkan aidkun minallah, maka goal daripada puasa yang disebut dengan takwa itu harus betul-betul kita capai dengan cara ya kita berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, semampu kita bertahan untuk bisa menjaga semuanya. Di awal kita sudah pernah sampaikan bahwa ada derajat-derajat puasa. Nah, kita usahakan minimal kita bisa mendapat derajat puasa khusus, puasa orang khusus, yaitu puasa yang tidak hanya menjaga perut dan kemaluannya, tetapi juga menjaga seluruh anggota badan, mulut, mata, hidung, telinga, tangan, kaki dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa menjalankan, tambah menjaga pikiran dan menjaga hati. Nah, pikiran dan hatinya puasa juga. Nah, ini derajat tertinggi bagi orang yang berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita sebagai manusia tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya untuk bisa menjalankan ketakwaan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sokan saya minta sholat karena saya mau sholat karena kemampuan saya. Semuanya itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa di setiap selesai kita sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu kami, tolong kami ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa ala dzikrika wa ala husni ibadatika, dan untuk memperbaiki ibadah, bersyukur dan lain sebagainya. Jadi kekuatan yang kita punya itu semata-mata karena memang Allah kasih buat kita untuk menjalankan ketaatan. Makanya dalam satu riwayat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, bahwa amal itu belum tentu yang bisa membawa kita ke surga. Amal kita itu. Kenapa? Karena kita bisa beramal
pun itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bantuan dari rezeki yang udah Allah kasih buat kita. Malam 25 kemarin, wah itu luar biasa tuh. Sahurnya pakai sop iga. Wah, saya kira malam 27 ada lagi. Ternyata adanya bukan sop iga. Iya. Sop iga, ya kan, menambah kekuatan dalam berpuasa sehingga kita bisa menjalankan puasa itu seger, ya kan. Sahurnya sop iga. Iya kan. Iya benar, kalau saya terus terang itu sahur pertama saya dengan sop iga itu. Iya. Nah, sadar atau tidak bahwa sop iga yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya rezeki itu kita gunakan masuk ke badan kita jadi energi, yang energi itu kita gunakan untuk beribadah. Ya kan, untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka ketika ibadah kita itu kita sodorkan kepada Allah, kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah ini ibadah saya. Kata Allah, kamu bisa begitu, itu karena nikmat dari saya juga. Gitu. Iya. Makanya Allah itu membuka jalan seluas-luasnya untuk kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Makanya setiap habis tarawih kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami meminta ridhaka, keridhaanmu, wal jannata, dan surga, dan kami mohon perlindungan dari siksa api neraka. Jadi yang kita minta itu adalah keridhoannya Allah. Nah, dengan keridhoannya Allah itulah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran surga? Nah, ini. Kalau kita masih taraf, ya masih cetek lah, masih seperti kita ini, seperti saya dan lain-lain, itu menggambarkan surga ya apa yang ada di Al-Quran, apa yang tertulis di Al-Quran, bahwa surga itu adalah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalam surga itu ada buah-buah segala macam, di dalam surga itu ada bidadari, di dalam surga itu pakaiannya hawan indah, ada sutra dan seterusnya. Di dalam surga itu ada cangkir-cangkir yang mewah dan sebagainya. Itu di bayangan kita hanya itu. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puncak kenikmatan di akhirat itu bukan hanya kita bisa menikmati surga. Nah, ini yang harus kita sadari betul. Kita melaksanakan ibadah di dunia ini, jangan terlalu terobsesi untuk bisa masuk surga, Pak. Iya, karena sesungguhnya nikmat terbesar di akhirat nanti itu bukan surga. Ada satu lagi nikmat yang ini nikmat yang paling agung, yang udah mentok lah. Enggak ada lagi kenikmatan selain itu. Apa itu? Ketika kita bertemu dengan Sang Khalik, ketika kita bertatap, bukan bertatap muka. Kalau tatap muka kita punya muka, Allah punya muka. Sementara Allah itu nggak ada muka. Bukan gimana ya? Bukan nggak ada mukanya, maksudnya mukanya, wajahnya Allah itu nggak sama dengan wajah kita. Pasti beda. Kalau kita melihat manusia, laki-laki dan perempuan cantik, ketika melihat orang itu kerasa adem, ya kan? Resepen, neta, ya kan? Ini bagian kecil daripada makhluknya Allah. Ini perempuan, apalagi Allahnya, itu pasti bikin, udahlah. Ketika kita melihat pemandangan gunung, laut, pantai,
Indah apa enggak ya? Indah. Adem apa enggak bawaannya? Adem. Resep bentar, resep. Pokoknya ngelihatnya itu, aduh, tentram hidup, lupa sama cicilan utang segala macam. Itu bagian kecil daripada makhluknya Allah. Nah, sementara nanti di akhirat nanti itu kita akan mendapatkan itu, nikmat yang paling agung adalah bertemu dengan Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan tuh. Apa kebahagiaannya? Pertama, indal iftar, ketika dia berbuka. Ada nggak orang puasa kalau buka cemberut? Kecuali kalau bukanya di masjid yang ngirim cuma satu gorengan. Ini harusnya ada es buah nih jadwalnya. Yang ngirim satu orang gorengan doang gitu ya. Cai-cai aja. Barangkali itu cemberut. Tapi Rasulullah mengatakan farhatani lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Satu indal iftar, satu ketika berbuka, dan yang kedua indal liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasulullah ini hanya bagi orang yang berpuasa. Makanya puasa itu, Ramadan itu luar biasa, banyak keagungan-keagungan, faidah-faidah yang bisa kita dapat. Tidak hanya 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itu bukan hanya itu, tetapi di dalam puasa ada juga farhatan, dua kebahagiaan tadi itu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la'alla, maka insya Allah mereka itu akan berharap seluruh bulan itu isinya Ramadan semua. Kalau Ramadan semua, Masya Allah ya, nggak ada warung padang yang buka siang-siang. Iya, semuanya Ramadan setahun penuh, luar biasa. Ya kan, Bapak sibuk terus setiap sore. Iya. Saking agungnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan di sisa-sisa terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk kita maksimalkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak selalu harus di masjid. Tidak. Barangkali yang hari ini masuk kantor terakhir. Ya, hari ini terakhir ya. Baiklah. Ya, gunakanlah, niatkan keluar dari pintu rumah. Niat pakai ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala millati Rasulillah SAW. Berniat kita keluar dari rumah, menjalankan kita kerja itu dalam rangka jihad fisabilillah, mencari rezeki. Rezeki ini yang akan kita infakkan, yang akan kita nafkahkan untuk anak dan istri kita, untuk jalan kebaikan. Itu insya Allah setiap detik, setiap menitnya itu akan jadi ibadah selama kita duduk di kantor itu. Apalagi kalau duduk sambil dibarengi selawat, luar biasa itu, mantap. Ya kan? 10 hari terakhir, ayo kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita beribadah secara maksimal. Barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan. Iya, silakan. Wah, ini nih. Begini Pak ya, kalau pengen tahu bagaimana surga, silahkan duluan. Iya, nanti di surga ketemu. Memang yang kita tahu di surga itu katanya ada kelas-kelasnya, ya kan? Ada kelas yang paling tinggi yang disebut dengan surga Firdaus, ya kan?
Saya sendiri belum tahu, belum mendalami, belum ya bisa dibilang belum belajar di kitab apa keterangan-keterangan tentang kelas-kelas yang ada di surga itu. Tetapi paling tidak begini Pak Yahya, kenikmatan yang ada di dunia. Pak Yahya kalau bisa buka puasa nih, nikmat banget gak kalau merokok gitu? Habis buka puasa merokok, nikmat gak tuh? Nikmat gak tuh? Apalagi pakai kopi, nikmat gak tuh? Nikmat. Di surga itu berkali-kali lipat nikmatnya dari itu. Jadi gak usah kita bicara kelas. Masuknya aja udah syukur. Masuknya aja udah syukur. Jadi insya Allah kenikmatan di surga itu meskipun beda kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, insya Allah nikmatnya jauh lebih nikmat ketimbang kita di dunia. Yang pasti katanya kan di surga mah apa aja ada kecuali rokok karena apinya ada di neraka. Tapi ya sekarang kan ada rokok elektrik Pak. Iya, jadi mungkin di surga adanya rokok elektrik. Santai, ada insya Allah. Iya, orang di surga mau apa aja ada katanya. Iya, jadi insya Allah ada rokok elektrik. Jadi nggak perlu pakai api, nggak perlu harus ke malaikat Mikail dulu. Yang jelas begitu Pak ya. Kita di surga itu luar biasa, kenikmatannya berkali-kali lipat. Tidak harus memikirkan kelas 1 dan seterusnya. Insya Allah kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan, insya Allah tergolong dalam ahli surga. Insya Allah. Itu yang Pak ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.